warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi perulangan looping, melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu bentuk yang awal, itu yang sebelumnya adalah bentuk for. Kalau yang di materi sekarang itu adalah while dan do while. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa perulangan itu merupakan proses perulangan suatu blok pernyataan sebanyak yang diinginkan oleh programmernya. Nah, bentuknya itu kemarin juga sudah saya jelaskan, ada 3, perulangan for, perulangan while, dan perulangan do while. Nah, untuk bentuk perulangan selanjutnya itu adalah perulangan while. Nah, perulangan while ini memiliki 3 syarat juga, yaitu kondisi awal, kondisi pada saat perulangannya seperti apa, dan kondisi akhir perulangan. Nah, kalau misalkan dalam bentuk for, ini kondisi awal perulangan, kemudian kondisi untuk akhir perulangan, dan kondisi pada saat perulangannya seperti apa, itu disatukan dalam satu statement. Nah, di dalam perulangan while, ketiga kondisi ini saling terpisah. Nah, format dasarnya itu kita lihat di sini start, kemudian di sini while. Nah, ini kondisi. Nah, ini startnya adalah nilai awal tadi. Kalau yang di for itu kan tadi I sama dengan 1. Nah, ini kita boleh juga sama menuliskannya, misalkan di sini I sama dengan 1. Kemudian while ini kondisi. Nah, kondisinya itu adalah misalkan I itu akan berhenti ketika nilainya lebih kecil dari 5. Berarti di sini while dalam kurung I lebih kecil dari 5. Kemudian apapun yang ada di dalam blok while ini akan dikerjakan sesuai dengan kondisi yang ada di dalam format while. Kemudian untuk increment-nya atau penambahannya itu boleh I++, atau misalkan kalau mau I sama dengan I+2 itu juga boleh. Jadi tergantung dari programnya seperti apa, kemudian nanti program perulangan ini akan berhenti sesuai dengan kondisi yang ada di dalam format while. Jadi kalau secara flowchart-nya, nah ini nilai awalnya berapa, kemudian dari nilai awal tersebut kan kita loopingkan dengan misalkan increment-nya tadi I++. Nah, dari I++ tersebut itu apakah kondisinya itu masih memenuhi nilai dari kondisi yang sudah ditentukan. Jika masih benar, maka lakukan looping, kemudian lakukan atau jalankan kode program yang ada di dalam kondisi while selama kondisi tersebut masih memenuhi. Nah, jika kondisi tidak terpenuhi atau salah, maka akan keluar dari blok looping, seperti itu. Nah, ini contoh satu untuk kode program perulangan while dalam bahasa C. Ini menampilkan kalimat hello world sebanyak sesuai dengan kondisi perulangannya itu lebih kecil sama dengan 5. Jadi kalau I yang di sini itu ketika kita incrementkan sebanyak 1, itu masih lebih kecil sama dengan 5, maka hello world ini akan tetap ditampilkan. Tetapi kalau misalkan nilai I-nya itu sudah lebih besar dari 5, maka akan berhenti. Nah, ketika program ini kita jalankan di compiler C, maka akan tampil seperti ini. Gitu. Nah, nanti akan kita coba di compiler C-nya. Seperti itu. Nah, jadi di sini untuk awal I-nya kan I itu sama dengan 1. Nah, ini apakah masih lebih kecil dari 5? Lebih kecil sama dengan 5? Iya, maka tampilkan hello world yang pertama. Nah, kemudian setelah menampilkan hello world, ini ditambahkan 1. Berarti yang berikutnya adalah 2.
Apakah lebih kecil dari 5? Iya, masih. Maka tampilkan hello world yang kedua. Begitu seterusnya sampai ketika ini 3 masih, 4 juga masih, 5 itu masih juga, maka di sini akan ditampilkan hello world yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, setelah nilai 5 ini kita incrementkan dengan 1, itu kan 6. 6 apakah lebih kecil sama dengan 5? Tidak. Makanya dia akan mengerjakan program di luar blok while. Itu return 0, berarti ya berhenti. Sehingga di sini program ini dalam program bahasa C ini menampilkan kalimat hello world sebanyak 5 kali. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk pembahasannya tadi. Jadi ini sama dengan yang saya jelaskan. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi ketika ini 1 betul, maka ini tetap ditampilkan, ini juga tetap ditampilkan. Nah, ketika yang 5 yang tambah 1, 6 false, maka di sini tidak ada. Gitu. Ini kalau saya buat dalam bentuk tabel. Kemudian contoh 2. Nah, kalau yang contoh pertama itu tadi adalah menampilkan suatu kalimat dalam suatu nilai perulangan. Nah, kalau yang contoh yang kedua ini adalah menampilkan nilai dari perulangan itu sendiri. Nah, makanya di sini print %D. %D itu adalah format data yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa untuk integer itu format datanya adalah %D. Kemudian untuk menampilkannya itu kita tuliskan variabelnya harus sama dengan variabel yang sama ketika kita deklarasikan pertama kali gitu. Jadi jangan sampai misalkan di sini %D, oh ternyata di sini A, di sininya ya deklarasi untuk variabelnya itu B, ya nggak akan nyambung gitu. Atau nilainya itu tidak ada. Nah, dalam contoh yang kedua ini kita menampilkan, karena ini yang diminta adalah menampilkan nilai variabel I, maka di sini ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa nggak 6? Karena 6 itu tidak memenuhi kondisi yang ada di dalam perulangan while. Jadi 6 itu tidak kecil sama dengan dari 5. Nah, ini untuk nah ini ada contoh 3 juga. Nah, ini penempatan increment di atas dan di bawah tampilan printf itu mempengaruhi. Jadi kalau yang di sini itu tampilkan dulu sebelum ditambahkan. Kalau yang ini itu tambahkan dulu baru kita tampilkan begitu. Sehingga nilainya itu ketika di sini 1 tambah 1 2. Nah, di sini kan benar. Kemudian, apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Iya. 2 tambah 1, 3. Maka tampilkan 3. Dan seterusnya. Nah, kenapa di sini 6 tampil? Karena yang baca oleh pengulangan while ini itu adalah 5. 5 sebelum kita tampilkan. Jadi ini 5. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Iya. Kalau masih, kita tambahkan 1, baru kita tampilkan. Nah, lain cerita kalau misalkan di sini sudah 6. 6 itu apakah lebih kecil sama dengan 5? Tidak. Makanya dia berhenti. Jadi nilai untuk tampilan dari contoh 3 ini itu adalah 2, 3, 4, 5, 6. Itu nanti kita coba di program compilernya. Kemudian di sini contoh 4.
Nah, contoh 4 ini adalah contoh dari while, tapi kondisinya itu adalah di sini dengan decrement. Jadi ada penambahan increment, ada pengurangan itu decrement. Nah, pengurangan pun juga sama, ada pengurangan I min min berarti I dikurangi 1. Kalau mau I dikurangi 2 berarti I sama dengan I min 2 dan seterusnya gitu. Ini pun juga sama. Nah, biasanya kalau di dalam kondisi apa? Di dalam kondisi decrement itu kondisi yang ada di dalam while itu nilainya itu untuk perbandingannya bukan lebih kecil lagi tapi lebih besar sama dengan. Nah, ini kita lihat ini menampilkan nilai apa? I di sini. Nah, nilai awalnya dari 5, kemudian kita tampilkan dulu baru kita kurangkan. Nah, 5 apakah lebih besar sama dengan 1? Iya, maka kita tampilkan 5. Kemudian setelah itu dari nilai 5 itu kita kurangi 1 jadinya berapa? 4. 4 apakah lebih besar dari 1? Iya. Kalau masih iya berarti kita tampilkan. Nah, tapi ketika nilainya itu sudah 0, apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Tidak, berarti maka berhenti sehingga tampilannya itu nilai dari 5 sampai 1. Nah, ini untuk latihan mandiri di rumah. Ini adalah menampilkan angka kelipatan 3. Nah, ini sebelumnya kan sudah menggunakan perulangan for. Nah, ini tinggal kalian ubah ke dalam perulangan while. Seperti apa? Gitu. Kemudian, dengan menggunakan struktur perulangan dual dalam bahasa C. Kalau dual ini merupakan modifikasi dari perulangan while, yaitu dengan memindahkan posisi pemeriksaannya suatu kondisi itu di akhir perulangan. Jadi kalau di dalam while itu pemeriksaan kondisinya di awal sebelum kita menampilkan kode program yang ada di blok while. Tapi kalau yang dual itu kita tampilkan atau kita kerjakan blok kode program yang ada di dalam dual baru kita seleksi kondisinya apakah masih sesuai atau tidak gitu. Nah, format dasarnya itu kita lihat ini kalau di while itu while condition itu di awal, kalau yang dual itu while kondisinya itu di bawah gitu. Jadi di sini ketika di sini nilai sama dengan 1, kemudian apa? Kerjakan kode program yang ada di dalam blok dual ini, kemudian ditambahkan atau dikurangkan, kemudian periksa kondisinya, apakah kondisinya sesuai dengan kondisi yang ada di dalam syarat dual. Kalau sesuai, maka kerjakan kode program yang ada di blok perulangan dual. Kalau tidak, maka akan keluar dari blok dual. Seperti itu. Nah, ini tetap sama. Contohnya, hanya saya bedakan bentuknya karena kan formatnya tadi while, di sini do while. Nah, ini juga menampilkan word 5 kali, kemudian seleksi kondisinya, tetapi di sini kondisinya itu pemeriksaannya ada di bawah, bukan di atas, gitu. Nah, begitu juga dengan contoh nomor 6. Nah, ini menampilkan angka 1 sampai 5 dengan menggunakan dual. Nah, ini contoh program dual. Nah, ini I sama dengan 1, persen D plus while I lebih kecil sama dengan 5. Nah, untuk ini tabelnya. Nah, di dalam program dual itu setidaknya ada satu kode program yang ditampilkan gitu. Kalau yang di while do itu ketika
si nilai awal ini sudah tidak memenuhi kondisi yang ada, maka akan langsung keluar blok program while. Tapi kalau misalkan di the while itu paling tidak ada satu yang ditampilkan di dalam kode programnya sebelum diperiksa oleh seleksi kondisi while di akhir perulangan do while. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini kan I1. Nah, setelah 1 ini tidak diperiksa kondisinya dulu, tapi langsung di tampilkan. Ini print F persen D, ini 1. Nah, kemudian bertambahkan 1 tambah 1 itu 2. Kondisinya sama tidak? Kalau sesuai tidak dengan kondisi yang ada di dalam while. Kalau sesuai berarti lanjutkan gitu. Nah, 2 yang setelah kita tambahkan 1 ini itu balik lagi ke awal 2. Nah, setelah 2 kita tambahkan dengan 1, 3 kan? Betul. Kemudian 5, setelah ditambah 5, ini tambahkan 1, 6. Tidak memenuhi kondisi yang ada di dalam blok kondisi dual, maka di sini false. Nah, di sini true itu lanjutkan proses, kalau false itu keluar dari looping dual. Nah, ini nanti kita coba juga. Kemudian untuk yang contoh 7 ini menampilkan bilangan kelipatan 3 dengan menggunakan perulangan 2 ya. Misalkan di sini bilangan kelipatan 3 tersebut akan berhenti ketika nilai I-nya itu lebih kecil sama dengan 5. Nah, sehingga di sini dengan kata lain, program ini itu akan menampilkan bilangan bulat kelipatan 3 sebanyak 5 kali. Ini 3, 6, 9, 12, 16, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan kelipatan 3. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Misalkan nih, ini kan I-nya sama dengan 10. Kemudian di sini ketika kita masuk ke sini, kan berarti akan ditambahkan nilai 40. Kemudian apakah sesuai dengan kondisi yang ada di sini? Tidak sesuai, maka apakah yang keluar itu tidak ada tampilannya atau seperti apa? Nah, kalau seperti ini, itu yang ditampilkan itu hanya nilai 40. Nah, untuk nested bersarang atau nested loop, ini akan kita pelajari setelah materi ini, gitu. Nah, oke, ini saya stop share dulu, masuk ke compiler C. Nah, tadi yang pertama kita belajar tentang while. Nah, ini itu untuk menampilkan hello world sebanyak 5 kali. Nah, ini nilai awalnya 1. Kemudian kondisinya itu I lebih kecil sama dengan 5. Hello world, atau ini bisa kita ganti juga, misalkan teknik itu, maka akan menampilkan kalimat teknik elektro sebanyak 5 kali. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ingin menampilkan angkanya juga, berarti di sini persen D sama D. Seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 teknik elektro. Kalau hanya ingin menampilkan angkanya saja, teknik elektronya kita buang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana kalau ini kita, ini bukan I plus plus, tapi I sama dengan I plus 2, misalkan. Berarti nanti
nilai 1 ini atau nilai awal ini akan ditambahkan dengan 2, sehingga nilainya 1, 3, 5. Jadi 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 2 itu 5. Nah, ketika 5 tambah 2, 7 tidak memenuhi kondisi, maka keluar dari blok while. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin menampilkan bilangan kelipatan 3 misalkan, atau kelipatan 4 boleh. Kelipatan 4. Maka nilai ini di sini tinggal kita kalikan 4. Nah, jadi kita menampilkan bilangan bulat kelipatan 4 sebanyak 5 kali, karena di sini kondisinya itu lebih kecil sama dengan 5. Nah, kalau di sini 10, berarti ya ada 10 bilangan bulat kelipatan 4. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini untuk yang while. Nah, kalau yang do while, ini tinggal kita pindahkan. Di sini kita ganti ini. While-nya kita taruh di sini. Nah, apakah sama? Nah, ini ada I lebih kecil dari 10. Di sini, ini titik koma. Ini kan ini ada kurang titik koma. Oke, kita run lagi. Sama. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita apa yang di awal tadi itu 5, kemudian di sini ada hello word ya. Hello world. Hello world kita run. Ini juga sama juga. Kemudian kita ingin menampilkan variabel i, berarti di sini persen i, persen d tadi juga tidak masalah, karena untuk format data variabel integer itu boleh persen d atau persen d. Ini rumah i. Tampilannya seperti ini. Kalau ingin menampilkan nilai i-nya saja, berarti seperti ini. Kalau mau ke samping, ya berarti kalian cukup tambahkan spasi, misalkan 2 spasi, hasilnya seperti ini, gitu. Nah, kemudian yang decrement, nah misalkan di sini decrementnya itu min, kemudian di sini untuk kalau yang decrement ini operasi perbandingan itu bukan lebih kecil sama dengan, tapi lebih besar sama dengan, misalnya lebih besar sama dengan 0. Nah, coba kita ini 10 misalkan. Berarti menampilkan, nah kalau sama dengan yang kita buang, berarti bagaimana? Nolnya itu tidak ikut. Ini menyamping. Tapi kalau mau ke bawah, backslash n. Seperti itu. Nah, kemudian ingin menampilkan tadi apa? Kelipatan 3. Ini plus, saya minta lagi, kali 3. Nah, ini karena di sini 10, berarti kan tadi kan 10 kali 3, 30. Berarti 30 ini ada sebanyak banyak sekali. Karena, nah ininya, seleksi kondisinya belum kita ubah. Lebih besar dari 0 pasti akan menampilkan semua data tanpa henti. Lebih kecil dari 10. Salah. Ini 1. Sekarang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ada 9. Kenapa? Karena di sini lebih kecil
bukan lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan, ini ada 10 bilangan bulat yang merupakan kelipatan 3. Nah, bagaimana kalau ini tadi? Ini kita ubah ke atas. Ini sahabat tetap. Bagaimana menampilkannya? Apakah satu dulu atau langsung dua? Nah, kita lihat. Langsung dua. Kenapa? Karena sebelum ditampilkan di printf ini, nilai awal ini itu akan ditambahkan satu terlebih dahulu. Kenapa ini 11 masuk? Karena yang dideteksi itu adalah, atau yang ditampilkan oleh printf itu adalah apa, nilai 10-nya. 10 sebelum di apa, tampilkan oleh printf. Begitu. Ya, oke. Sampai sini untuk yang perulangan loop while dan do while. Nah, untuk apa, pertanyaan nanti silakan di grup WA. Kemudian eh, untuk diskusi yang lainnya bisa kita lakukan juga di grup WA. Gitu. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.